Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman pemilih dimanapun kalian berada. Saat ini kita kembali pada acara ngobrol pintar tentang pemilu bersama KPU Kota Tegal. Saat ini kita kedatangan seorang tamu yang istimewa yang nanti akan kita gali pikiran-pikiran dan harapannya tentang demokrasi di Indonesia. Yang jelas orangnya adalah menggambarkan sebuah kesejukan, menggambarkan sebuah kebeningan. Kenapa demikian saya katakan itu? Kita nanti akan tanya kenapa kok sampai saya berkata demikian. Pagi ini kita kedatangan seorang tamu, seorang mahasiswi dari sebuah universitas terbesar di Kota Tegal. Siapa mereka? Nanti kita tanya. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak. Oke, saya ingin tahu sebetulnya siapa Mbak yang cantik ini. Silakan untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Bun Etika Sari. Saya dari Fakultas Ilmu Pemerintahan dari Universitas Pancasakti Tegal. Jelaskan, namanya Embun Etika Sari. Embun menggambarkan sebuah kesejukan, menggambarkan sebuah kebersihan yang sangat beretika, dan bukan hanya etika tapi sarinya etika. Jadi dia lebih tinggi akhlaknya, lebih tinggi moralnya, dan lebih bagus. Oke, Mbak, panggilnya Mbak Embun apa Mbak Etika apa Mbak Sari? Mbak Embun. Oke, biar suasana semakin sejuk dan embun, mari kita panggil Mbak Embun ini dengan sebutan Embun. Mbak Embun, kenapa Mbak Embun kok memilih Fakultas Ilmu Pemerintahan? Pertama, saya pengen lebih dekat sama masyarakat, ingin membawa diri saya bersosialisasi sama masyarakat lebih dekat lagi, Pak. Untuk itu belajarnya di ilmu pemerintahan. Ya. Ada kaitannya antara ilmu pemerintahan dengan masyarakat? Ada. Apa itu, Pak? Ya, banyak kayak ketika kita mau kayak mensosialisasikan kayak pentingnya untuk sekarang kan banyak kayak ini kan Pak, COVID gitu, mensosialisasikan pentingnya protokol kesehatan ya gitu. Jadi biar masyarakat juga tahu gimana sih cara menjaga protokol kesehatan itu. Jadi mahasiswa kayak ilmu pemerintahan itu ingin mengedukasi masyarakat agar lebih baik lagi caranya gitu. Berarti di Fakultas Ilmu Pemerintahan itu ada mata kuliah yang terkait dengan bagaimana berkomunikasi atau berupaya untuk mendekatkan diri kita dengan masyarakat. Ada. Apa itu mata kuliah itu? Ya bisa lewat mata kuliah demokrasi itu. Iya. Oke. Berarti memang passionnya Mbak Embun itu ingin mendalami ilmu pemerintahan. Sekarang semester 5. Semester 5. Belum skripsi? Belum, Pak. Skripsinya semester berapa? Semester 7 bisa. Oke. Sekarang sebagai mahasiswa Mbak Embun, di pemilu 19 kemarin, Mbak Embun sudah menyalurkan aspirasi suaranya melalui pemilihan umum? Sudah. Sudah.
Kalau berarti waktu itu umur berapa di 2019? Ini umur 18. 18 berarti oke sudah. Kita berbicara soal demokrasi khususnya dalam proses menyalurkan hak suara pribadi Mbak Embun ketika di TPS. Flashback ke belakang. Waktu itu pilihannya Mbak Embun ketika di bilik TPS. Pilihan itu dipilih berdasarkan apa? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri. Tidak ada paksaan orang lain. Gak ada, karena dari pihak kayak satu keluarga itu beda sendiri, jadi pilihan sendiri. Malah berbeda, satu keluarga berbeda. Iya. Oh. Jadi tidak terpengaruh Enggak. pilihan orang tua atau kakak atau tetangga. Enggak, Pak. Enggak. Jadi pilihannya Mbak Embun itu atas pertimbangan pribadi sendiri, Iya. bahkan tidak sama dengan pilihan-pilihan yang lain. Kenapa kok tidak sama dengan dari satu keluarga ini? Ini bukan, tidak usah menyebutkan pilihannya apa, tapi kenapa berbeda kan? Pertimbangannya apa? Pertimbangannya kayak dalam visi misinya gitu. Terus apa ya, kelihatannya calon itu tuh kayak ingin membangun Indonesia lebih baik. Kalau di 2019 itu kan milihnya 5. Iya. Milih presiden dan wakil presiden, memilih DPD, memilih DPR RI, DPR provinsi, dan DPR di tingkat 2. Ini berdasarkan visi misi. Selain visi misi, Mbak Embun juga mengulik atau menelusuri background masing-masing calon apa enggak? Kebetulan kalau presiden dia Dari mana caranya Mbak Embun menelaah atau menggali informasi tentang background dan latar belakang para calon? dari itu sosial media. Sosial media. Terus dari koran-koran mungkin enggak ya? Cuman lewat IG. Lewat IG, lewat Facebook, lewat Twitter dan sebagainya. Nah, WhatsApp mungkin ya. Persoalannya begini Mbak Embun. Di media sosial, apalagi kemarin di pemilu 2019 itu banyak beredar berita-berita bohong, hoax. Banyak, termasuk KPU, kami sendiri banyak diserang, dihajar dengan berita-berita bohong. Salah satu contohnya, wah KPU kecolongan karena sudah ada 7 kontainer surat suara yang sudah dicoblos sekarang ada di Tanjung Priok. Itu salah satunya hoax yang menyerang KPU. Nah, terkait dengan tadi penelusuran Mbak Embun tentang calon presiden maupun wakil presiden, di tengah-tengah adanya hoax yang saat itu juga sangat merebak, bagaimana membedakan bahwa informasi ini benar dan informasi ini hoax? Bagaimana Mbak Embun mencermatinya? Kalau soal kayak pemilihan umum kayak gitu, hasil itu kalau dapat sekedar dapat dari grup WA kan itu belum jelas Pak. Tapi kalau misal kita tahu informasinya dari yang resmi kayak itu surat kabar resmi itu mungkin udah jelas hasilnya, udah pasti. Jadi tidak hoax mungkin. Tapi kalau dari WA kan bisa jadi belum ada sumbernya, sumber terpercayanya gitu. Jadi Mbak Embun untuk menelusuri apakah berita itu benar atau tidak dilihat sumbernya ya. Ya. Kalau umpamanya tentang pemilu dari KPU, tentang keamanan dari TNI Polri, tentang kesehatan calon ya dari ID umpamanya kayak gitu ya. Jadi dilihat dari sumbernya.
kalau umpamanya ada berita-berita hoax umpamanya di media sosial, Mbak, Embun tahu nggak? Oh, ada calon yang suka gini. Ini hoax atau tidak? Cara ngeceknya gimana, Mbak Embun? Umpamanya, oh calon itu utangnya akeh umpamanya. Atau calon itu oh dengan menyebut etnis atau ras atau suku. Cara ngeceknya gimana kalau ada informasi yang belum jelas kebenarannya kayak gitu? Ya itu kembali lagi dari sumber, Pak. Oh, sumbernya ya. Kalau yang ngomong bukan dari sumber dari sumber itu sendiri, dari orang lain mungkin itu kan belum tentu benar. Tapi kalau dari sumber terhadap berita yang belum tentu kebenarannya, maaf ini, Mbak Embun pernah menyebarkan, memforward atau meneruskan pada ini ada soal begini bagi-bagi uang atau kalau disebarkan ke media sosial yang lain atau ke grup, nggak pernah? Belum pernah. Kembali Mbak Embun, soal pengalaman Mbak Embun di 2019 kemarin. Salah satu isu yang sangat merebak pada pemilu 2019 adalah soal money politik uang. Bagaimana sikap Mbak Embun terhadap politik uang? Kalau soal politik uang itu tergantung dari dirinya sendiri ya Pak. Kalau dari saya mungkin lebih baik jangan, daripada imbasnya nanti 5 tahun ke depan dari kita lihat dari cara kerja dari pemimpin tersebut. Kalau misal dari kita udah dapat money politik itu, terus ternyata cara kerja dari pemimpin itu tidak sesuai dari ekspektasi kita, itu kayaknya kayak dibayar loh Pak, suara kita dibayar oleh orang tersebut untuk mendapatkan itu suaranya ya. Iya, hak suaranya. Jujur Mbak Embun, ini omong-omong sendiri. Waktu pemilu 2019, khususnya di masa kampanye, pernah ditawari Mbak Embun pribadi? Pernah. Oleh partai atau oleh calon atau oleh tim sukses? Tim sukses. Apa kata dia? Ya, kayak mau uang ini nanti kamu bisa coblos ini ya gitu. Mau ini bentuknya uang atau amplop? Amplop. Di dalamnya tahu kalau itu uang? Iya tahu. Kemudian Mbak Embun, ketika tim kampanye atau orang itu menawarkan sebuah amplop kepada Mbak Embun, bagaimana reaksi Mbak Embun? Ya gimana sih? sempat menolak, iya. sempat tergiur juga kan, sempat tergiur. Aduh, emang ini 5 tahun sekali kok ada yang memberikan sesuatu. Tapi kan persoalannya tadi seperti Mbak Embun katakan, seandainya itu kita terima, kemudian pemimpin itu jadi dan ternyata performa kepemimpinannya buruk, Mbak Embun merasa berdosa nggak? Umpama Mbak Embun terima, kemudian itu jadi dan ternyata jelek, merasa berdosa nggak Mbak? Umpama. Mungkin berdosa. Merasa berdosa ya? Ikut andil memperburuk keadaan dengan memilih calon itu yang money politik ya? Iya. Jadi merasa bersalah, merasa berdosa dan seterusnya. Ke depan seandainya itu nanti akan terjadi lagi di 2024, kira-kira mau apa Mbak Embun?
yang ketika nanti ada orang itu datang lagi, Bun, ini ada lagi gimana? Terus sikapnya Mbak Bun kira-kira gimana? Atau langsung oh ya beneran, umpamanya. Atau gimana Mbak Bun? Mungkin untuk menolak ya, menolak. Ya, menolak ya dengan ngomong maaf ya maaf ya Pak, belum bisa. Kayak gitu sih. Iya. Tapi itu tulus dari Mbak Bun? Iya. Atau hanya kita di podcast saja kemudian ngomong begitu? Tulus. Akan menolak? Iya. Bener? Benar. Enggak, saya dalam ajaran ketika kita direkam kita ngomong akan menolak, tapi ketika di dunia nyata, apalagi di dalam amplop itu terlihat beberapa lembar umpamanya. Tapi tadi kembali, seandainya itu kita terima dan pemimpin itu jadi dan ternyata dia korup umpamanya, apakah kita tidak dosa? Menurut Mbak Bun kita dosa tidak? Dosa ya, karena telah memilih seorang pemimpin dengan money politik dan ternyata performanya buruk. Jadi ada dosa yang ditanggung oleh kita sebagai pemilih yang ikut melegalkan money politik berarti. Tuhan Maha Pengampun boleh, tetapi kan kita sudah tahu bahwa perbuatan itu adalah money politik. Money politik itu hal-hal yang tidak diperbolehkan dalam kehidupan demokrasi. Mungkin Mbak Bun kuliah di ilmu pemerintahan tentang belajar demokrasi. Money politik adalah racun demokrasi. Benar begitu? Apa komentar jenengan? Benar, racun demokrasi. Jadi itu yang akan membunuh demokrasi adalah money politik. Sekarang kalau Mbak Bun di 2024 akan mengatakan no terhadap money politik, akan mengatakan tidak dengan politik uang. Sekarang saya minta Mbak Bun ajak teman-teman Mbak Bun, khususnya teman-teman mahasiswa, pemilih pemula di 2024, kira-kira diajak mereka untuk berkata say no money politik atau tidak dengan politik uang. Monggo Mbak Bun. Untuk pemilih tahun 2024, kalau nanti dari luar banyak yang mengiming-imingin money politik kayak berupa uang ataupun sembako, lebih baik jangan, karena akan berdampak ke depannya untuk kita. Lebih baik jangan menerima. Jadi lebih baik jangan menerima apapun alasannya. Iya. Apapun alasannya ya. Jadi katakan tidak apapun alasannya. Jangan karena eman-eman, jangan karena 5 tahun sekali, bukan karena itu ya. Pokoknya apapun alasannya, katakan tidak terhadap money politik. Yakin Mbak Bun ya? Yakin. Oke, terima kasih pemirsa dan teman pemilih, khususnya pemilih pemula. Mbak Embun dengan namanya Embun dan kebeningan hatinya untuk pemilu di 2024 akan mengatakan say no money politik dan akan mengatakan tidak dengan politik uang. Bahkan dia juga akan mengajak teman-temannya, teman-teman mahasiswanya, termasuk pemilih pemula untuk mengatakan no money politik dan tidak dengan politik uang. Meskipun podcast ini hanya direkam dengan kamera, tapi kami yakin podcast ini juga dicatat oleh malaikat. Jadi kata-katanya, saya katanya Mbak Embun, komitmennya Mbak Embun juga dicatat oleh malaikat, dan termasuk pemirsa yang mendengarkan podcast ini sudah tahu tentang bahayanya money politik. Kalau masih tetap melakukan, malaikat yang mencatatnya akan marah dan kalian akan tahu akibatnya. Bagaimana seandainya malaikat, khususnya malaikat Israel, marah dengan menyentil telinga kita, bisa bablas sak walang-walang termasuk nyawa kita. Selamat berjuang dalam pemilu di 2024 dengan tetap mengatakan no money politik, tidak politik uang. Sekian, terima kasih.
saya Thomas Budiono, Komisioner KPU Kota Tegal, dengan Mbak Embun Etika Sari, mahasiswa UPS Kota Tegal, mengucapkan terima kasih dan dadah.